Reaksi Iran terhadap kedatangan marinir Amerika Serikat di Timur Tengah pada 30 Maret 2026 baru saja menjadi lebih tegas. Teheran tidak hanya merespons dengan retorika. Rezim tersebut bereaksi dengan ancaman resmi, penolakan publik terhadap tuntutan Washington, mempertahankan pengetatan di Selat Hormuz, serta serangan baru terhadap target energi dan industri milik Israel dan negara-negara Teluk. Peringatan dari Iran disertai dengan tindakan nyata, bukan sekedar retorika. Yang dilakukan Iran pertama-tama adalah memperkeras posisi resminya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Esmail Bagaei, mengatakan bahwa proposal perdamaian yang diajukan Amerika Serikat terlalu berlebihan, tidak realistis, dan tidak masuk akal. Pada saat yang sama, Mohammad Bagher Ghalibaf, ketua parlemen Iran, menganggap kedatangan pasukan Amerika sebagai tanda invasi darat. Dan dia menyatakan, menurut Associated Press dan media pemerintah Iran, bahwa pasukan Iran sedang menunggu masuknya tentara Amerika ke wilayah Iran. Artinya, juga menyerang mitra-mitra regional mereka. Artinya, Iran merespons dengan mengatakan secara jelas bahwa mereka menganggap penguatan militer sebagai ancaman langsung. Kedua, Iran tetap memberikan tekanan militer saat marinir tiba. Dalam praktiknya, hal ini terlihat. Pada tanggal 29 Maret, sebuah kawasan industri di Neil Trofaf, dekat Beersheba, terkena serangan rudal Iran atau puing-puing dari hasil intersepsi. Tempat tersebut menampung pabrik kimia dan industri, dan petugas pemadam kebakaran mengisolasi wilayah itu karena adanya bahan berbahaya. Pada tanggal 30 Maret, sebuah tangki bensin dan sebuah gedung industri di Kilau Minyak Haifa terkena puing-puing dari rudal yang berhasil dicegat saat terjadi serangan baru. Ini menunjukkan bagaimana Iran menargetkan infrastruktur sensitif untuk meningkatkan biaya ekonomi dan psikologis dari perang. Ketiga, Teheran memperluas pesan tersebut keluar Israel. Associated Press melaporkan bahwa dalam siklus eskalasi yang sama, Iran menyerang sebuah fasilitas pembangkit listrik dan desalinasi di Kuwait. Sementara Arab Saudi mencegat 5 rudal yang diarahkan ke provinsi timurnya, wilayah yang vital bagi industri perminyakan. Juga terjadi pencegatan rudal di atas Dubai. Dan proyektil balistik Iran lainnya memasuki wilayah udara Turki sebelum ditembak jatuh oleh pertahanan NATO di Mediterania Timur, menurut Reuters. Ini menjawab pertanyaan tentang di mana reaksi ini terjadi. Tidak hanya di wilayah Israel, tetapi juga di seluruh kawasan strategis Teluk dan sekitarnya di wilayah regional. Keempat, Iran terus menggunakan Selat Hormuz sebagai senjata politik dan ekonomi. Dalam sebuah pernyataan yang dikirimkan ke Dewan Keamanan PBB dan Organisasi Maritim Internasional, Teheran menyampaikan bahwa hanya kapal yang tidak bermusuhan yang dapat melintasi selat tersebut, asalkan mereka berkoordinasi dengan otoritas Iran. Pernyataan yang sama mengecualikan kapal-kapal yang terkait dengan Amerika Serikat, Israel, atau pihak-pihak yang menurut Iran terlibat dalam apa yang mereka sebut sebagai agresi. Secara praktik, hal ini menegaskan bahwa reaksi Iran mencakup kontrol selektif atas pelayaran di salah satu jalur paling penting di dunia. Ini bukan hanya ancaman militer, tapi juga tekanan langsung terhadap energi, perdagangan, dan pasokan global. Kelima, rezim tersebut memberi sinyal bahwa mereka bisa meningkatkan lagi keretakan politik. Reuters melaporkan bahwa parlemen Iran sedang meninjau kemungkinan keluar dari perjanjian non-proliferasi nuklir. Pesannya jelas, jika kehadiran militer Amerika terus meningkat dan perang berlanjut, Iran juga bisa merespons di bidang nuklir dan diplomatik. Di pihak Amerika, kedatangan marinir dan pasukan dari Divisi Lintas Udara ke-82 telah memperluas opsi bagi Washington, termasuk untuk operasi yang terkait dengan Hormuz, Pulau Kark, dan Al-Fus di dalam wilayah Iran. Menurut Reuters, inilah alasan mengapa reaksi Teheran begitu keras. Rezim memahami bahwa ini bukan sekedar penguatan pertahanan. Bagi Iran, kedatangan kekuatan-kekuatan militer di sekitarnya ini membuka jalan bagi fase perang yang lebih agresif. Dan kenapa? Karena Teheran ingin menunjukkan bahwa setiap langkah menuju invasi darat akan mendapat respons secara regional, ekonomi, dan militer. Iran merespons dengan langkah-langkah konkret untuk menunjukkan bahwa mereka berniat meningkatkan biaya eskalasi itu.